Pagi itu, sinar matahari yang lembut masuk melalui jendela bambu rumah kecil di pinggir desa. Fitri, seorang anak perempuan berusia 10 tahun, terbangun oleh suara riuh ayam jago. Ia melihat ibunya, Bu Rani, sudah sibuk di dapur menanak nasi di tungku kayu. Fitri, ayo bangun nak, sarapan dulu sebelum berangkat sekolah, panggil Bu Rani sambil tersenyum hangat. Fitri duduk di dipan rotan yang mulai reot. Ibu, nanti Fitri mau bayar uang buku, tapi uangnya ada kan? Senyum Bu Rani sedikit meredup, namun ia berusaha tetap ceria. Ibu usahakan nak, kamu nggak usah khawatir. Yang penting kamu belajar yang rajin. Sejak ayah Fitri meninggal 2 tahun lalu karena sakit, Bu Rani menjadi tulang punggung keluarga. Setiap pagi, ia berjualan kue keliling desa dengan sepeda tuanya. Dagangannya sederhana. Onde-onde, kue cucur, dan lempar. Kadang dagangannya habis, kadang tidak. Rumah mereka kecil, berdinding anyaman bambu, dan beratap seng yang sudah berkarat. Meski sederhana, Bu Rani selalu memastikan rumah itu bersih. Baginya, yang terpenting adalah Fitri tetap bisa sekolah. Meskipun untuk itu, ia harus mengurangi makan atau menahan lelah. Fitri tahu ibunya bekerja keras. Ia sering ingin membantu, tapi Bu Rani selalu berkata, "Tugasmu sekarang hanya belajar, biar nanti kamu bisa punya masa depan yang lebih baik." Suatu hari, sekolah Fitri mengadakan pengumuman, setiap siswa harus membayar biaya tambahan untuk ujian akhir. Jumlahnya tidak terlalu besar bagi sebagian orang, tetapi bagi Bu Rani itu seperti mendaki gunung tinggi. Malam itu, Fitri mendengar suara ibunya berdoa di kamar. "Ya Allah, beri aku rezeki agar anakku bisa ikut ujian. Jangan biarkan mimpinya terhenti." Fitri teranu. Keesokan harinya, Bu Rani bangun lebih pagi dari biasanya. Ia membuat lebih banyak kue dari biasanya dan berkeliling lebih jauh. Kakinya pegal, punggungnya sakit, tapi ia tetap tersenyum setiap menawarkan dagangannya. Namun, nasib belum sepenuhnya berpihak. Hujan deras turun siang itu membuat dagangannya tidak habis terjual. Bu Rani hanya mendapat separuh dari uang yang dibutuhkan. Di malam yang dingin, Bu Rani duduk di depan rumah sambil menghitung uangnya. Fitri keluar membawa selimut kecil. "Bu, ini tabungan Fitri dari uang jajan. Memang nggak banyak, tapi semoga bisa bantu." Bu Rani menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Nak, uang ini seharusnya kamu pakai untuk jajan, bukan untuk..." Fitri memotong ucapan ibunya. "Fitri mau sekolah, Bu. Kalau Fitri sekolah, nanti bisa kerja dan beli banyak kue untuk ibu." Mereka saling berpelukan dalam kehangatan yang sederhana namun penuh cinta. Keesokan harinya, saat Bu Rani berjualan, salah satu pembeli yang sering membeli kuenya bertanya, "Bu Rani, kenapa kelihatan capek sekali?" Dengan ragu, Bu Rani menceritakan bahwa ia sedang mengumpulkan uang agar Fitri bisa ikut ujian. Pembeli itu tersenyum, lalu membeli semua kue yang dibawanya. "Anggap ini rezeki dari Allah lewat saya," katanya. Bu Rani hampir menangis. Ia pulang dengan hati lega karena uangnya sudah cukup untuk membayar biaya ujian Fitri. Hari ujian tiba. Fitri berangkat ke sekolah dengan semangat luar biasa. Ia mengerjakan soal dengan tekun, mengingat semua pelajaran yang ia pelajari. Setiap menulis jawaban, ia teringat wajah ibunya yang penuh perjuangan. Ketika ujian selesai, Fitri berlari pulang. "Bu, Fitri sudah selesai ujiannya. Terima kasih sudah berjuang untuk Fitri," katanya sambil memeluk ibunya erat. Bu Rani tersenyum haru. "Ibu hanya ingin kamu bahagia, nak. Selama ibu masih bisa, ibu akan selalu berjuang untukmu." Fitri memandang ibunya dengan mata bersinar. Kalau nanti Fitri sudah besar, Fitri janji akan membahagiakan ibu. Janji ini nggak akan Fitri lupa. Beberapa minggu kemudian, hasil ujian keluar. Fitri mendapatkan nilai terbaik di kelasnya. Guru memanggil Bu Rani ke sekolah untuk memberi selamat. Saat mereka pulang, langit sore menampakkan pelangi indah. Bu Rani berkata, "Lihat nak, pelangi itu seperti hidup kita. Kadang ada hujan, tapi setelahnya selalu ada keindahan." Fitri menggenggam tangan ibunya erat. "Iya Bu, pelangi Fitri adalah ibu sendiri." Mereka berjalan pulang bersama, membawa kebahagiaan sederhana yang lahir dari perjuangan, cinta, dan keyakinan bahwa tidak ada mimpi yang terlalu besar jika diperjuangkan bersama.